Bismillah. Dimulai saja ya. Baik. Sebelum saya mulai, sepertinya asik kalau dikasih pantun. Saya akan membacakan pantun, tapi bukan menggunakan bahasa Madura. Bahasa Melayu. Naik motor jangan nekat, tetap waspada walaupun cepat. Kuatkan iman, tegarkan tekad, tinggalkan maksiat, mari kita bertaubat. Insya Allah banyak pantun, tapi kalau saya baca pantun nanti gak kultum. Ada satu saja, nanti di akhir kalau waktunya cukup, atau nanti saya share di grup keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Direktur Lembaga Pendidikan Islam Nur Hikmah Ustadz Yusuf Yasir, yang saya hormati Ustadz Tarmili selaku manajer diniyah Lembaga Pendidikan Islam Nur Hikmah, kemudian seluruh ustadz-ustadz yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, atas nikmatnya, atas maunahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Ada setidaknya dua nikmat yang tidak sedikit orang melalaikan, bahkan melupakan nikmat itu. Nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena kedua nikmat ini akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambahkan satu demi satu kenikmatan yang lain. Namun sebaliknya, ketika kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan cabut satu persatu dari kebaikan, dari kenikmatan yang Allah berikan, bahkan Allah akan mengadab dengan adab yang sangat pedih. Waliyahudzubillah, semoga kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kemudian pada umatnya yang selalu setia mengikutinya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya membawa contekan paling banyak daripada hari-hari sebelumnya, karena saya tahu yang ada di depan saya adalah orang hebat, orang yang berilmu. Mudah-mudahan nanti kalau salah tidak langsung ditegur di sini, karena masuk di YouTube ya. Nanti kalau ada yang salah, di luar aja komentarnya. Alhamdulillah, saudara, hari ini adalah hari ke-18 di bulan Ramadan. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah bulan puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini selama 17 hari. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kemudian ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah puasa yang kita lakukan berdampak positif terhadap sosial kehidupan kita? Mungkin yang sebelumnya kita gemar menggibah, memfitnah, dan maksiat lisan yang lainnya, dan itu jawabannya ada pada diri kita sendiri, tidak orang lain perlu mengetahui. Maka ketika kita berpuasa kemudian kita tidak bisa menahan dari kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, maka tentu ada yang bermasalah dengan puasa kita. Bisa jadi puasa yang kita lakukan bukan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, as-siyamu junnatun. Sesungguhnya puasa adalah perisai. Maka dengan puasa ini tentu kita akan menjaga kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi kebiasaan kita lakukan. Untuk itu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal naqas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 12 hari lagi kita lebih memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah tentang Lailatul Qadar, yang insya Allah ustaz-ustazah sudah mengetahui ini semua. Untuk itu saya akan membacakan singkat, cepat, dan padat. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya agar kita bisa semangat dalam mencari malam Lailatul Qadar ini, maka minimal 3 yang harus kita ketahui dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah keutamaannya, kemudian waktunya kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan, dan amal apa yang perlu kita kerjakan di malam Lailatul Qadar. Sebelum kita memulai keutamaan malam Lailatul Qadar, kemudian waktunya, kemudian amalan apa yang harus kita lakukan, maka saya akan memulai dari sebuah kisah dari Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam kitabnya yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW tersenyum seakan-akan gembira, bahagia. Maka kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau terlihat bahagia saat ini? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian para rasul dan nabi beserta pengikutnya berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya masuk. Kemudian Nabi Ibrahim dengan para pengikutnya masuk dalam surga. Maka kemudian ada satu nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun, dia masuk ke dalam surga. Dia hanya membawa pedang yang terbuat dari rahang unta. Beliau adalah Nabi Syam'un.
Nabi Syamun ini memiliki badan yang sangat kuat. Dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pedang yang terbuat dari rahang unta tadi. Ketika Nabi Syamun ini merasa haus, maka pedang itu akan mengeluarkan air. Siapakah Nabi Syamun? Nabi Syamun dalam bahasa Ibrani dia dikenal dengan Simson. Kemudian dibawa ke Indonesia menjadi Samson. Saya tahu ya, Samson yang kuat, yang memiliki rambut panjang sampai menyentuh tanah. Kemudian singkat cerita, suatu hari ada seorang raja Israel yang pada saat itu menyembah berhala. Setelah didakwahi oleh Nabi Syamun ini, kemudian Nabi Syamun merasa ketakutan, khawatir umatnya, pengikutnya nanti mengikuti Nabi Syamun. Kemudian raja mendatangi istri Nabi Syamun yang kemudian meminta kepada istrinya agar bisa mengikat tubuhnya dan membawanya ke dalam istana. Maka kemudian setelah itu dibawalah kemudian istri Nabi Syamun ini berkeinginan untuk mengikat Nabi Syamun. Suatu malam Nabi Syamun sedang melaksanakan sholat malam, ditunggu oleh istrinya sampai tertidur, dia tidak bisa mengikat Nabi Syamun. Singkat cerita, di akhir yang ingin istri Nabi Syamun ingin mengikatnya, dia mengikat dengan rantai. Namun setelah bangun, Nabi Syamun kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, wahai suamiku." "Kenapa engkau ikat?" "Aku ingin mengetahui seberapa kekuatanmu." Maka kemudian dengan sekali hentakan, rantai itu langsung terputus. Singkat cerita, kemudian istri Nabi Syamun ini bertanya kepada suaminya, Nabi Syamun, "Wahai suamiku, kenapa engkau begitu kuat dan apa yang bisa membuat kamu lemah?" Maka kemudian Nabi Syamun memberitahu bahwa aku adalah nabi dari Nabiullah dan aku adalah wali dari waliullah. Aku ini diberikan mukjizat oleh Allah dengan kekuatan badan dan seterusnya. Kemudian apa yang membuat kamu lemah? Cukup potong rambutku, kemudian ikatlah tubuhku dengan rambut tadi. Kemudian singkat cerita, di malam harinya langsung istrinya mengikatnya dengan rambut Nabi Syamun. Maka dengan yang sudah diceritakan tadi, kemudian Nabi Syamun tidak bisa bergerak, lemah. Maka kemudian dibawa oleh raja ke dalam istana. Ketika nyampe ke dalam istana, kemudian Nabi Syamun disiksa sadis, matanya dibutakan, telinganya dipotong, tangannya kedua-duanya dipotong, kakinya pun juga dipotong. Malam itu kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, wahai Nabi Syamun, apa yang kau inginkan setelah kamu diberlakukan seperti ini oleh raja?" Kemudian Nabi Syamun mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, mintalah kepada Allah agar kekuatanku dikembalikan dan aku bisa menggetarkan tiang yang ada di istana Raja Israel." Kemudian setelah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya dengan satu kekuatan tadi, gonjangan tadi, maka kemudian tiang itu roboh dan mematikan semua orang yang ada di dalam istana, termasuk dari istri Nabi Syamun. Maka setelah itu beliau berdoa kepada Allah atas penyesalannya, "Ya Allah, ampunilah aku yang seharusnya aku tidak menyampaikan kelemahanku kepada orang lain termasuk istriku." Maka setelah itu beliau berjanji kepada Allah akan melaksanakan ibadah selama hidupnya, yaitu di malam hari dia beribadah, sholat, dan di siang harinya dia berpuasa dan berjihad fisabilillah sampai beliau meninggal terhitung 1000 bulan.
Maka kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya, kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan pahala seperti kamu? Maka turunlah surah Lailatul Qadar, yang artinya Lailatul Qadar memiliki kemuliaan satu malam seperti 1000 bulan. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah pahala yang sangat melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah peluang dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka barang siapa yang melaksanakan atau yang menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka kemudian kita harus memiliki keinginan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah peluang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, Allah menurunkan malaikat-malaikat warruhu dan malaikat Jibril fiha di dalam malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaminkan langsung adalah para malaikat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar tersebut. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan waktunya malam Lailatul Qadar? Waktu malam Lailatul Qadar yang paling sering disampaikan oleh para ulama dengan mengutip hadis Rasulullah SAW adalah di malam 10 terakhir di malam Ramadan, khususnya atau tepatnya di malam ganjil. Kemudian yang ketiga adalah amalan apa yang dilakukan di malam Ramadan? Tidurkah? Atau bersedekahkah? Atau yang lainnya? Maka di sini ada dua yang paling utama yang harus kita lakukan, dan ini adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sholat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Rasulullah SAW sepanjang malam beliau melaksanakan sholat. Sholat apa itu? Bisa sholat tahajud dan bisa sholat-sholat yang lain. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di kita biasanya setelah sholat tarawih dibaca Allahumma innaka afuun karim ditambah karimnya. Kalau di dalam hadisnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa ini yang dibaca oleh Siti Aisyah dan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka selain kita sholat, maka Rasulullah SAW juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai orang yang minta maaf. Untuk itu maafkanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ada dua amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sudah sholat, ketika berdoa, maka apa amalan lain yang kita lakukan? Bisa kita membaca Al-Quran, bisa kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Baik, saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena waktunya sudah habis, kita tutup terlebih dahulu dengan pantun. Semoga tidak ngantuk dengan pantun ini. Tambah umur, tambah usia. Jangan digelar, jangan dihafal. Jangan berpuasa sia-sia, hanya menahan haus dan lapar. Itu saja saudara yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.